Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatima As-Sahra dengan NIM 22030501007 dari kelas A, Program Studi Gizi Universitas Negeri Makassar angkatan 2022. Baik, di sini saya akan menjelaskan alur PGAT. Alur PGAT ada 6. Yang pertama itu ada membangun dasar-dasar konseling. Yang kedua ada menggali permasalahan. Yang ketiga ada menegakkan diagnosa gizi. Yang keempat ada intervensi gizi. Yang kelima ada monitoring dan evaluasi. Dan yang keenam atau terakhir mengakhiri konseling atau terminasi. Selanjutnya yang pertama itu ada membangun dasar-dasar konseling gizi, merupakan langkah awal terutama dalam menciptakan hubungan yang baik berdasarkan hubungan rasa saling percaya, terbuka, kejujuran. Konselor dapat menunjukkan diri sebagai profesional dan kompeten dalam melakukan konseling gizi. Adapun tahapan membangun dasar konseling gizi yaitu yang pertama keterampilan komunikasi konselor, yang kedua sambut klien dengan salam dan ramah, yang ketiga persilahkan duduk, yang keempat menciptakan suasana menyenangkan, yang kelima menciptakan suasana yang nyaman, yang keenam hubungan positif, rasa percaya, terbuka, dan kejujuran, yang ketujuh beri waktu cukup untuk bercerita identitas dan masalah, yang kedelapan tunjukkan profesionalisasi konselor, yang kesembilan lakukan probing, yang kesepuluh jelaskan tujuan konseling. Langkah yang kedua itu menggali permasalahan. Langkah ini bertujuan menggali permasalahan yang dihadapi klien. Pada langkah ini dilakukan pengumpulan data yang bisa dilakukan dengan wawancara atau mencatat dokumen yang di bawah klien. Tujuan yang kedua pengumpulan data adalah mengidentifikasi masalah gizi dan faktor-faktor yang menyebabkan masalah tersebut. Selanjutnya ada tahap-tahap menggali permasalahan. Yang pertama ada pada tahap ini terdapat kegiatan pengumpulan verifikasi dan interpretasi data yang sistematis dalam upaya mengidentifikasi masalah gizi dan penyebabnya. Yang kedua, ada data pokok yang harus dikumpulkan adalah data antropometri, data biokimia, data fisik klinis, data riwayat makan, dan data riwayat personal. Yang ketiga, ada data yang diperoleh selanjutnya dibandingkan dengan standar baku atau nilai normal sehingga dapat dikaji dan diidentifikasi seberapa besar masalahnya. Yang keempat, kegiatan ini merupakan landasan dasar untuk dapat memberikan konseling gizi dan optimal kepada klien. Oleh karena itu, data-data yang dikumpulkan untuk dilakukan pengkajian sampai ditemukan adanya permasalahan harus benar-benar tepat. Langkah yang ketiga, menegakkan diagnosa gizi. Menegakkan diagnosa gizi klien dilakukan berdasarkan pengkajian masalah yang dilakukan pada tahap kedua. Tujuan dari langkah ini adalah menentukan masalah gizi yang dihadapi klien atau problem, menentukan etiologi penyebab masalah, menentukan tanda dan gejala masalah tersebut. Dalam menetapkan diagnosis gizi, ada 3 domain yang harus diperhatikan oleh konselor. Ketika domain yang harus diperhatikan oleh konselor yaitu meliputi yang pertama domain asupan zat gizi, domain klinik, dan domain perilaku. Tahap-tahap menegakkan diagnosa gizi. Yang pertama, menegakkan diagnosa berdasarkan data penggali permasalahan mengacu pada masalah, penyebab, dan tanda atau gejala berdasarkan data antropometri, fisik atau klinis, riwayat makan, riwayat personal, biokimia. Yang kedua, libatkan klien untuk memahami masalah yang dialami. Langkah yang keempat ada intervensi gizi. Setelah menetapkan diagnosis masalah klien berdasarkan domain asupan, domain klinik, dan domain perilaku, maka langkah selanjutnya adalah menetapkan rencana intervensi yang akan dilaksanakan untuk mengatasi masalah yang dialami klien. Tahap-tahap memilih rencana intervensi gizi. Pada langkah ini, konselor harus memulai melibatkan klien dalam perencanaan. Konselor
konselor perlu mempertimbangkan antara lain identifikasi strategi pemecahan masalah dengan mempertimbangkan masukan dari klien. Langkah awal dalam pemecahan masalah adalah menentukan kebutuhan energi dan zat gizi lainnya serta menetapkan preskripsi dietnya. Hal lain yang perlu diperhatikan dalam membuat alternatif pemecahan masalah perlu memperhatikan potensi kekuatan yang dimiliki klien dan faktor yang menghambat program intervensi. Menurut Persagi tahun 2010, ada 3 langkah dalam melakukan intervensi gizi. Yang pertama, menghitung kebutuhan energi dan zat gizi. Yang kedua, menetapkan preskripsi diet. Dan yang terakhir, melakukan konseling gizi. Selanjutnya ada langkah yang kelima, yaitu monitoring dan evaluasi. Monitoring dan evaluasi adalah langkah terakhir dari suatu proses konseling. Tujuan dari monitoring konseling adalah mengetahui pelaksanaan intervensi sesuai komitmen dan mengetahui tingkat keberhasilan konseling. Adapun tahap-tahap monitoring evaluasi. Yang pertama, konselor bisa melakukan diskusi dan menanyakan tentang pelaksanaan intervensi meliputi kebersihan konseling, faktor penghambat dan faktor pendorong dalam melaksanakan diet yang dianjurkan. Ada 4 hal yang dilakukan, yaitu monitoring perkembangan, mengukur hasil, evaluasi hasil, dan dokumentasi monitoring dan evaluasi. Selanjutnya ada langkah yang keenam, yaitu mengakhiri konseling atau terminasi. Ini merupakan tahap akhir memberikan asupan gizi kepada klien. Dalam langkah ini, profesional kesehatan gizi akan yang pertama menilai tujuan yang tercapai, mengkaji apakah tujuan gizi yang telah ditetapkan pada awal perawatan telah tercapai atau tidak. Yang kedua, menginformasikan klien, berkomunikasi dengan klien tentang pencapaian tujuan gizi, perubahan dalam status gizi mereka, dan rekomendasi lanjutan jika ada. Yang ketiga, memberikan dukungan terakhir kepada klien dan menjelaskan bahwa mereka dapat selalu mencari bantuan atau konseling gizi lagi jika diperlukan. Yang keempat, mendokumentasi informasi terkait dengan terminasi konseling dan perkembangan klien. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.